Gadis desa dari pelosok Sukabumi yang dikenal cantik, sederhana, dan sangat baik hati. Satu keluarga besar sudah berkumpul. Sebuah mobil elf putih terparkir di depan rumah. Suasana terasa damai, indah, tapi juga sedikit sunyi. "Sebentar lagi sampai," kata sopir. Namun saat itu, sesuatu mulai terasa aneh bagi Udoy. Belum sempat berpikir, tiba-tiba ada sosok tinggi besar berpakaian aneh mendekatinya. Pilar-pilar tinggi, lantai berkilau, dan makhluk-makhluk aneh lalu lalang. "Selamat datang di istana kami." Pagi itu, langit Garut masih diselimuti kabut tipis. Udoy berdiri di depan rumahnya dengan wajah tegang namun penuh kebahagiaan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ia akan menikahi Lilis, gadis desa dari pelosok Sukabumi yang dikenal cantik, sederhana, dan sangat baik hati. Satu keluarga besar sudah berkumpul. Sebuah mobil elf putih terparkir di depan rumah, penuh dengan koper, kardus, dan suara tawa anak-anak yang riuh. "Udoy, cepat naik, nanti kesiangan," teriak pamannya. Udoy tersenyum, lalu naik ke dalam elf. Perjalanan panjang sekitar 400 km menanti mereka. Di dalam elf, suasana begitu hidup. Anak-anak tertawa, menyanyi, bahkan ada yang berdiri di kursi sambil menirukan penyanyi dangdut. Para ibu sibuk berbagi makanan, sementara para bapak bercanda tanpa henti. Udoy duduk di dekat jendela. Ia sesekali tersenyum sendiri, membayangkan Lilis yang akan menjadi istrinya esok hari. Saat memasuki Bandung, semua orang terpesona. "Wah, gedungnya tinggi-tinggi ya," kata salah satu anak. Jalanan ramai, kendaraan padat, semuanya terlihat megah. Udoy hanya memandang, tapi pikirannya tetap pada Lilis. Setelah melewati Bandung, perjalanan mulai berubah. Jalanan menjadi lebih sepi, udara lebih dingin, dan pemandangan mulai didominasi hutan, sawah, dan perbukitan. Langit mulai berubah jingga saat mereka masuk ke pelosok Sukabumi. Suasana terasa damai, indah, tapi juga sedikit sunyi. "Sebentar lagi sampai," kata sopir. Namun saat itu, sesuatu mulai terasa aneh bagi Udoy. Ketika elf melintasi jembatan Cikaso menjelang maghrib, Udoy tiba-tiba merasa pusing. Ia memandang keluar jendela. Langit berwarna oranye keunguan. Sungai di bawah jembatan mengalir pelan. Angin dingin menusuk. Tiba-tiba, semua suara di dalam elf hilang. Sunyi. Udoy merasa seperti tertinggal. "Loh, ini kenapa sepi?" gumamnya. Saat ia menoleh, elf itu sudah tidak ada. Ia berdiri sendiri di tengah jembatan. Belum sempat berpikir, tiba-tiba ada sosok tinggi besar berpakaian aneh mendekatinya. "Sudah lama kami menunggu." Suara itu berat dan menggema. Udoy tak bisa bergerak. Dalam sekejap, suasana berubah. Jembatan hilang.
Ia kini berdiri di depan sebuah istana megah dengan cahaya kehijauan. Pilar-pilar tinggi, lantai berkilau, dan makhluk-makhluk aneh lalu lalang. "Selamat datang di istana kami," kata sosok itu. Udoy merasa tubuhnya ringan, pikirannya kosong. Ia seperti diajak berkeliling, melihat taman aneh, sungai bercahaya, dan makhluk yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Waktu terasa aneh, seperti lama, tapi juga sebentar. Sementara itu, di rumah Lilis, suasana sangat ramai. Tenda sudah berdiri. Dapur penuh aktivitas. Orang-orang sibuk memasak untuk hajatan. Di rumah Lilis yang sudah dihias dengan hiasan yang indah untuk hari bahagia pernikahan esok pagi, tak ada yang menyadari tentang Udoy. Karena Udoy dan keluarganya diberikan tempat istirahat di keluarga Lilis yang berjarak 1 kilometer dari rumah hajatan. Dan rencananya, besok pagi iringan pengantin pria akan berjalan kaki 1 kilometer menuju rumah Lilis. Sementara di rumah keluarga Lilis, Udoy duduk diam. Matanya kosong. Ketika ditanya, ia tidak menjawab. "Udoy? Kamu kenapa?" tanya salah satu keluarga Lilis. Tidak ada respon. Ia hanya menatap kosong ke depan. Karena keluarga Lilis, dan itu adalah rumah pamannya Lilis, yang berjarak 1 kilometer dari rumah hajatan. Bibi dan pamannya Lilis menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Dan pamannya juga pernah mendengar mitos jembatan Cikaso. Kalau dilewati calon pengantin, saat waktu menjelang maghrib, selalu ada hal aneh yang akan terjadi. Mitosnya, harusnya si calon pengantin berhenti sejenak di jembatan itu dan meminta izin untuk melewati jembatan itu. Paman Lilis sadar itu dan lupa memberitahu Udoy sebelumnya. Sadari itu, Bibi Lilis dengan wajah panik menyuruh suaminya memanggil ustadz yang bisa menetralisir keadaan. Tanpa pikir panjang, Paman Lilis berangkat memanggil ustadz itu. Ustadz itu datang dengan wajah tenang bersama Paman Lilis. Dengan nada tenang, "Insya Allah, semua akan kembali normal." Ia duduk di depan Udoy, lalu mulai membaca doa. Suasana menjadi hening. Semua orang menahan napas. Udoy mulai berkeringat. Nafasnya berat, matanya bergerak-gerak. Di dalam pikirannya, istana itu mulai retak. Suara-suara aneh berubah menjadi gema yang menyakitkan. Makhluk-makhluk itu menghilang satu persatu. Tiba-tiba, Udoy merasa dirinya kembali berdiri di jembatan Cikaso. Sendirian, langit masih maghrib. Sunyi, ia melihat ke kanan, ke kiri, tidak ada siapa-siapa. "Ini, aku ditinggal," gumamnya dengan kesal. Ia merasa sudah menunggu sangat lama, mungkin 1 jam. Hatinya jengkel. Kenapa keluarga ninggalin aku sendiri di sini? "Udoy!" Suara keras memanggilnya. Ia membuka mata. Ia sudah berada di dalam rumah. Semua orang mengelilinginya.
"Alhamdulillah, sadar," kata Ustaz. Udoy bingung. "Ini aku di mana?" "Kamu di rumah keluarga Lilis," jawab seseorang. Udoy terdiam lama. Ia mengatap sekeliling, lalu perlahan berkata, "Tadi aku di jembatan, sendirian." Semua orang saling pandang. Ustaz hanya tersenyum kecil. "Itu bukan tempatmu. Kamu dipanggil kembali." Malam itu, Udoy tidak banyak bicara. Ia duduk sendiri, merenung. Ia sadar ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, satu hal yang pasti, ia masih diberi kesempatan. Paman Lilis menghampiri Udoy, kemudian mendekatkan bibirnya ke telinga Udoy, berbisik, "Maaf, Paman lupa ngasih tahu kamu. Tapi sekarang semua kembali normal." Udoy dengan wajah heran, cukup hanya terdiam dan berusaha memaknai sendiri arti dari bisikan Paman Lilis. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Suasana kembali penuh kebahagiaan. Udoy duduk bersanding dengan Lilis, gadis desa yang selama ini ia cintai. Ijab kabul berlangsung lancar. Sah! Semua bersorak bahagia. Udoy tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia tak akan pernah melupakan senja di jembatan Cikaso. Karena di sanalah ia hampir tidak kembali.